Dia pikir itu adalah tawaran yang tidak bisa ditolak. Namun, Taehyun justru menolaknya karena dia sama sekali tidak tertarik. Ia akhirnya keluar dari mobil dan mengucapkan terima kasih atas tumpangannya, lalu berkata bahwa mulai sekarang dia ingin berjalan sendiri. Yu bertanya mengapa dan apakah dia benar-benar mendengarkan tawarannya tadi. Dia bisa memberinya apapun yang diinginkan, apapun di dunia ini. Mungkin Taehyun sudah mendapat tawaran dari guild lain, tapi dia tidak boleh salah paham. Guild mereka adalah yang terbaik untuknya. Taehyun merasa ini mulai mengganggu, jadi dia menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada alasan khusus untuk penolakannya. Tidak ada guild lain yang mengincarnya. Tapi apakah Nick Walkers benar-benar sehebat itu? Dia menjawab tidak, karena dia tidak mau. Itu saja. Maka dia pun pamit untuk pergi. Tiba-tiba, Yu menariknya dari belakang dan bertanya apa masalahnya. Bagaimana bisa seseorang yang baru memulai karirnya sebagai player berani menolak salah satu dari 4 guild besar tanpa alasan yang jelas? Itu tidak masuk akal. Namun, dia akan memaafkannya, hanya karena dia menyukainya. Anak buahnya meminta Yu berhenti bersikap seperti itu pada kandidat, lalu berbalik kepada Taehyun dan memintanya menerima tawaran tersebut, karena dia sendiri juga akan bergabung dengan guild itu. Mengapa tidak ikut bersama? Taehyun hanya tersenyum dan berkata bahwa dia tahu dari mana datangnya sifat keras kepala ini. Tidak mengherankan jika dia terkait dengan Lim. Yu terkejut dan bertanya bagaimana dia tahu tentang hal itu. Taehyun pun mengungkapkan bahwa dia tahu lebih banyak tentang nama yang dicuri itu. Saat kalimat itu diucapkan, seluruh lorong di mana mereka berdiri tiba-tiba diselimuti cahaya hijau. Yu telah melepaskan batas kemampuannya dan menggenggam leher Taehyun. Anak buahnya panik, ini bisa jadi buruk. Nama asli Yu sebenarnya adalah Lim. Dia dibesarkan oleh keluarga Yoksung, pewaris kekayaan dan kekuasaan Seo Group. Namun, segalanya berubah ketika seorang putri lain lahir dalam keluarga itu. Dia dicabut dari nama dan haknya, diperlakukan seperti orang luar. Fakta bahwa dia mengganti namanya setelah menjadi player hanya diketahui oleh segelintir orang. Yu bertanya dengan marah bagaimana Taehyun berani membicarakan hal semacam itu, apakah dia gila? Taehyun menjawab bahwa Yu yang memulainya, jadi dia tak perlu terkejut jika ada konsekuensi. Dia mulai mendorongnya dengan predation, mengejutkan Yu yang tidak percaya bagaimana seorang challenger bisa mendorong seorang S-ranker sepertinya. Taehyun menatapnya sebentar, lalu melangkah maju dan mendorong Yu ke dinding sambil berkata bahwa mereka sebaiknya tidak melewati batas yang kelak akan mereka sesali. Yu mulai memerah, dan anak buahnya hanya bisa terdiam. Keesokan harinya di Cholium, semua orang berkumpul karena tempat itu menjadi lokasi putaran ketiga dari ujian player. Putaran ini berbeda dari sebelumnya karena penonton diizinkan hadir, memungkinkan keluarga dan teman-teman untuk memberikan dukungan langsung kepada para peserta. Yu juga datang menonton dengan menyamar. Paman dan bibi Taehyun turut hadir, meskipun mereka tampak cemas dan bertanya-tanya apakah dia akan baik-baik saja, mengingat ujian ini terkenal brutal. Namun, mereka diyakinkan bahwa Taehyun jauh lebih kuat dari siapapun di sana. Kini, Jang Yun telah menjadi presiden klub penggemarnya, meski hanya memiliki satu anggota, yakni dirinya sendiri. Reporter Gi-ha juga hadir, berharap bisa mendapatkan berita besar, sebab wawancara sebelumnya tentang seorang C-ranker terpaksa dibuang karena player tersebut kemungkinan telah didiskualifikasi. Jika kali ini dia gagal mendapatkan berita menarik, dia bisa saja dipecat. Saat itulah dia mendengar seseorang berkomentar bahwa suasana di sekitarnya terasa aneh. Benar saja, begitu dia melihat sekeliling, banyak awakener dari berbagai peringkat tampak memandangi Taehyun. Apakah mereka benar-benar akan bergabung untuk menjatuhkan satu orang? Seberapa kuat sebenarnya dia? Saat itulah Gi-ha menyadari bahwa Taehyun justru sedang tersenyum. Ujian pun dimulai. Taehyun terus tersenyum karena dia tahu tak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Begitu putaran dimulai, semua kandidat langsung mengaktifkan kekuatan mereka dan menyerang Taehyun, berharap menyingkirkannya secepat mungkin. Mereka tahu, setelah mengalahkan 2 S-ranker sebelumnya, Taehyun harus disingkirkan sebelum sempat mendapat momentum. Sayangnya bagi mereka,
meskipun diserang dari berbagai arah, Taehyun tetap maju. Dengan kekuatan dan kecepatannya, dia dengan mudah menjatuhkan sekelompok peserta yang langsung didiskualifikasi. Namun saat dia berhenti, tiba-tiba tanaman hijau muncul dan menjebaknya dalam penjara. Itu adalah serangan dari Lee Gilsan, seorang awakener arang, yang mengira dirinya telah menang. Namun, hanya dengan satu gerakan, Taehyun membebaskan diri dan menjatuhkan Gilsan. Ia tidak ingin membuang waktu melawan lawan-lawan lemah. Melihat ini, para peserta lainnya menyusun rencana untuk menyerangnya terus-menerus hingga dia lelah. Tapi untuk menghentikan mereka, Taehyun menggunakan kemampuan barunya, Night King Spirit. Kabut merah pekat menyelimuti arena dan membuat semua peserta kehilangan kendali atas pikiran mereka. Mereka jatuh satu persatu saat Taehyun memancarkan aura intimidasi seorang makhluk yang tak ingin mereka hadapi. Bahkan penonton pun merasakan tekanan hebat, beberapa hampir tidak bisa bernapas. Namun, Taehyun tidak berhenti. Yu, yang menyaksikan dari bangku penonton, berpikir bahwa dia sudah gila karena menggunakan kemampuan serangan area sebesar itu di tengah arena. Tampaknya Taehyun telah menjatuhkan hampir semua peserta, tetapi dia berkata masih ada satu orang lagi yang harus dia urus. Dari balik debu, Lim muncul, hampir kehilangan kesadaran akibat Night King Spirit. Taehyun bertanya padanya, apakah dia ingin menyerah sekarang atau ingin mengulang seperti di putaran pertama? Lim tersipu dan menjawab bahwa dia ingin menciptakan arena lain seperti sebelumnya. Dengan teriakan keras, dia memanggil namanya dan berkata bahwa dia tidak akan membiarkan Taehyun melakukan apapun yang dia inginkan lagi. Taehyun tak yakin Lim bisa menepati kata-katanya. Pertarungan mereka pun dimulai, dengan salju dan es dari Lim tersebar ke seluruh arena. Namun, semua itu tidak cukup. Bahkan Lim tidak mampu membuat Taehyun berlutut. Meski begitu, Taehyun mengakui bahwa Lim adalah lawan paling sulit dari semua yang dia hadapi. Maka, Lim pantas bangga karena kekuatannya. Dengan itu, ujian player pun berakhir. Taehyun menjadi peserta dengan peringkat teratas. Sebagai penghargaan atas usahanya, dia diberi 2 hadiah oleh sang ketua, sebuah pisau dan sebuah penghargaan. Ketua mengucapkan selamat karena Taehyun telah menjadi player peringkat S, dan ia mengakui tidak menyangka Taehyun bisa menyelesaikan putaran ketiga sendirian. Namun, mungkin memang sudah seharusnya begitu bagi orang yang berhasil mengalahkan Apocalypto seorang diri. Taehyun menerima pisau itu dan berkata bahwa dia hanya beruntung. Keheningan menyelimuti ruangan sejenak, sampai akhirnya ketua bertanya apakah Taehyun bersedia bergabung dengan New South Korea Player Association. Tawaran ini mengejutkan Taehyun. Ketua tampak sangat serius. Dia melihat bahwa Taehyun telah banyak berubah, bukan hanya karena telah menjadi awakener dan peringkat S, tapi juga karena kini dia telah dipilih oleh Yu dan bahkan mendapat perhatian dari ketua asosiasi. Dulu, Taehyun pasti akan langsung menerima tawaran seperti itu, namun sekarang dia telah berubah. Dengan sopan, dia menolak tawaran tersebut. Penolakan ini membuat sang ketua bingung dan bertanya alasannya. Taehyun menjawab bahwa dia tidak punya alasan khusus, dia hanya percaya bahwa alih-alih bergabung dengan salah satu dari 4 guild besar atau asosiasi, dia bisa melakukan lebih banyak hal dengan bekerja sendiri. Itulah sebabnya dia meminta maaf karena tidak bisa menjadi bagian dari mereka. Ketua benar-benar terkejut mendengar kata-katanya, lalu tertawa terbahak-bahak. Dia tidak pernah menyangka Taehyun akan berkata bahwa lebih baik baginya untuk sendirian. Tingkat kepercayaan diri seperti itu benar-benar perlu dipelajari. Namun, jika memang itu yang diinginkan Taehyun, ketua punya satu tawaran lagi, yang tidak bisa dia tolak. Apakah Taehyun ingin ikut serta dalam Asian Exhibition Games? Keesokan harinya, saat Taehyun menyelesaikan Dungeon lain menggunakan kemampuan Predation, dia memikirkan tawaran tersebut. Asian Exhibition Games adalah sebuah festival berburu penjahat dan monster, di mana 5 perwakilan dipilih dari asosiasi dan guild dari berbagai negara di Asia. Namun untuk dipilih sebagai perwakilan negara, seseorang harus membuktikan diri dengan berburu monster dan penjahat demi negara, intinya, mengumpulkan merit points. Ketua berkata bahwa seharusnya itu mudah bagi Taehyun,
mengingat sejarah kemajuannya yang luar biasa. Namun, lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Sebab, Taehyun baru saja menjadi player. Untuk mengejar merit points yang telah dikumpulkan orang lain selama bertahun-tahun, dia harus memburu monster dan penjahat yang jauh lebih kuat dari biasanya. Baru-baru ini, Taehyun telah menyelesaikan semua Dungyeon yang diketahui oleh asosiasi selama sekitar sebulan. Namun, meskipun tidak memikirkan merit points, dia belum mengalami banyak kemajuan dalam hal kemampuan. Dia tidak punya pilihan selain masuk ke tempat-tempat berbahaya, tetapi hadiahnya seharusnya sebanding dengan risikonya. Di dalam Menshahn, Le Zhengsu menghancurkan gelas whisky mahalnya dan mulai mencekik bodyguard setelah mendengar laporannya. Sang bodyguard memohon agar dia tenang, namun Zhengsu bertanya, bagaimana dia bisa tenang ketika pewaris grupnya, anaknya sendiri, masih di rumah sakit? Terlebih lagi, pelakunya kini adalah seorang player yang terus naik level. Tapi mereka justru menyuruhnya tenang. Dia menghantam bodyguard itu ke tanah. Saat itu, asistennya datang dan memberitahukan bahwa ada tamu dari Malignant Guild di pintu. Zhengsu semakin marah. Bagaimana bisa mereka berani menunjukkan wajah setelah gagal menyingkirkan anak brengsek itu? Mereka sekarang hanya menikmati uang yang diberikan dan seharusnya merasa malu pada diri mereka sendiri. Namun, sebelum dia bisa melanjutkan amarahnya, sebuah keberadaan gelap meresap ke seluruh ruangan. Tamu dari Malignant Guild itu menembus pintu dan berkata bahwa apa yang terjadi pada anaknya adalah kejadian yang tidak menguntungkan. Tapi sekarang dia harus tenang, karena anak brengsek itu bukanlah target terakhir mereka, bukan? Ia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai wakil Guild Master dari Malignant Guild. Tapi dia menyuruh mereka memanggilnya Shadow. Sementara itu, Taehyun keluar dari portal yang membawanya langsung ke depan sebuah gedung, di mana seorang pria menyambutnya dengan canggung dan memperkenalkan diri sebagai pemandunya dalam acara lelang. Ia juga seorang ranker dari Alchemist Guild dan menyebutkan namanya, Park Jeon-wong. Dia menyebutkan bahwa ini adalah suatu kehormatan bisa bertemu dengan seseorang sehebat Taehyun. Pria ini ternyata juga adalah bodyguard yang disewa Alchemist Guild untuk lelang, sekaligus anggota klub penggemar Taehyun. Dengan kemampuannya yang bernama Gate Manipulation, inilah alasan mengapa Taehyun bisa tiba di sana secara langsung. Wong mulai memuji Taehyun habis-habisan, bahkan meminta tanda tangan untuk dibingkai di rumahnya. Namun Taehyun tampak tidak terlalu terkesan. Tempat ini adalah lokasi lelang terbesar di Asia. Barang-barang yang dilelang di sini semuanya berkualitas tinggi. Fasilitas mereka juga lengkap, termasuk sistem interpretasi otomatis, dan yang terbaik dari semuanya adalah keamanannya. Taehyun bertanya apakah Wong benar-benar ingin tanda tangannya ditaruh di dahinya, namun Wong tetap melanjutkan penjelasan. Bodyguard dari guild seperti dirinya memiliki peran besar dalam keamanan tempat ini. Perubahan titik warp yang terus-menerus membuat lokasi ini mustahil untuk disusupi tanpa izin. Itulah mengapa, dalam beberapa dekade terakhir, mereka tidak pernah mengalami insiden keamanan. Taehyun mengakui bahwa tempat ini memang seperti benteng. Tapi hari ini, sebuah serangan besar-besaran yang dirancang oleh kelompok villain akan segera terjadi. Inilah alasan utama dia datang ke sini. Saat lelang terus berlangsung, wanita yang bertanggung jawab atas acara mengumumkan bahwa barang berikutnya adalah Phoenix Potion. Taehyun berdiri di atas dan bersiap. Yang perlu dia lakukan sekarang hanyalah menunggu. Karena menurut ingatannya, serangan dari kelompok villain akan terjadi dalam waktu dekat. Tugasnya hanyalah menghentikan mereka dan mendapatkan merit points yang mudah. Namun di kehidupan sebelumnya, dia tidak memiliki informasi lengkap tentang kejadian ini. Berita hanya menyebutkan bahwa kerusakan serius terjadi, dan pelakunya adalah seseorang bernama Narendra Nairu. Pertanyaan utamanya sekarang adalah, siapa yang menghentikan serangan itu? Saat Wong datang dengan es krim di tangan, Taehyun bertanya, siapa kepala petugas keamanan di tempat ini? Wong tampak ketakutan, yang membuat Taehyun curiga. Dia pun bertanya apakah ada sesuatu yang Wong sembunyikan. Namun Wong buru-buru mengatakan bahwa bukan itu masalahnya. Saat itulah, seseorang dari belakang mereka menyela,
mengatakan bahwa dia tidak menyangka akan bertemu dengan S-Ranker ke-12 dari Korea Selatan, dan juga salah satu S-Ranker termuda dalam sejarah. Ia berkata bahwa dirinya sangat senang bisa bertemu langsung. Orang itu adalah Isaki Ryoei, S-Ranker asal Jepang. Dia adalah kepala petugas keamanan di tempat lelang ini, dan memiliki julukan menyeramkan, The Devil. Wong segera memperingatkan Taehyun agar berhati-hati terhadap pria itu. Dia pernah mengorbankan rekan-rekannya sendiri demi keuntungan pribadi. Itulah sebabnya dia dijuluki The Devil. Isaki mengulurkan tangan kirinya untuk berjabat tangan dengan Taehyun, sambil berkata bahwa dia mendengar kabar bahwa Korean Association mengirimkan seorang jenius ke sini. Tapi dia tidak menyangka akan bertemu langsung. Betapa menyenangkannya situasi ini, katanya. Taehyun memperhatikan bahwa Isaki mengulurkan tangan kirinya, tanda yang mencurigakan, tetapi merasa tidak sopan jika menolak. Maka dia tetap menerimanya. Namun saat tangan mereka bersentuhan, gelombang kekuatan mengalir melalui tubuh Taehyun. Isaki mulai tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Siapa sangka, seseorang seperti Taehyun bisa menahan ujian kekuatan pribadi seperti ini. Tampaknya meski masih setengah matang, dia benar-benar seorang S-Ranker. Taehyun berpikir untuk meningkatkan situasi ini, tetapi kemudian menyadari bahwa tekanan tersebut mulai dirasakan oleh warga sipil tak bersalah di sekitar mereka. Jadi, dia tidak bisa melakukannya. Isaki tertawa lagi sambil mengatakan bahwa ini hanya lelucon, namun mungkin dia memang terlalu ceroboh untuk melakukan hal sejauh ini kepada seorang anak. Meski begitu, dia merasa ini adalah pelajaran yang cukup baik untuk Taehyun. Meskipun dia seorang S-Ranker, mereka berdua tidak akan pernah berada di level yang sama. Isaki tidak tahu alasan Taehyun datang ke sini, tetapi dia menyarankan agar Taehyun tidak mencoba menarik perhatian, atau sebaiknya segera pergi, jika dia masih menghargai nyawa tidak bergunanya itu. Dengan itu, Isaki pun pergi, mengucapkan, "Selamat bersenang-senang di lelang," sambil tertawa. Taehyun memandangi sosok itu dan berpikir bahwa segalanya akan jauh lebih sulit dengan bajingan seperti dia di sekitar. Sementara itu, di pintu gerbang tak bisa ditembus milik Ispawon, beberapa penjaga berdiri waspada. Saat itulah seorang pria berpenampilan seperti keturunan India muncul bersama belasan orang lainnya. Para penjaga bertanya-tanya dari mana orang-orang itu berasal, tetapi kepala penjaga mengatakan bahwa mereka tidak perlu tahu segalanya. Mereka hanya perlu mengikuti perintah, menjaga gerbang, dan menghadapi siapapun yang mencoba menerobos masuk. Namun, mereka hanya diperbolehkan membantu jika situasinya benar-benar buruk, karena seorang Ranker seperti dia seharusnya sudah cukup untuk menghadapi ancaman apapun. Setelah pertempuran usai, seekor monster besar memakan kepala penjaga itu sebagai hadiah terakhirnya. Pria yang memimpin kelompok tersebut, yang ternyata adalah Narendra Nehru, memandang pemandangan itu dengan penuh kepuasan. Dia juga merupakan seorang S-Ranker dari Villain, dengan afiliasi yang tidak diketahui. Kelompok yang bersama Nehru mulai mendekat. Salah satu dari mereka berkata, ada variabel yang mengejutkan muncul di dalam gedung lelang. Kim Taehyun, seorang S-Ranker dari New South Korea Association, juga hadir di sana. Apakah kita perlu mengubah rencana? Namun Nehru menjawab dengan dingin. Aku tidak akan menyimpang dari rencana hanya karena sampah dari Korea. Selama aku ada di sini, tidak ada yang bisa lolos dari wahyu ilahiku. Tiba-tiba, sebuah ledakan mengguncang ruang lelang, dan bukan hanya di sana. Ledakan-ledakan juga terjadi di seluruh tempat tanpa alasan yang jelas. Wong segera bertanya kepada Taehyun, "Apa kau baik-baik saja? Kita harus segera evakuasi." Namun Taehyun tampak lebih terkejut. Bagaimana mungkin ledakan bisa terjadi di seluruh gedung? Sejak kapan bom-bom itu dipasang? Tapi itu bisa dipikirkan nanti. Sekarang, dia harus menghadapi para penyerang di depannya. Salah satu penyerang menjadikan seorang pria sebagai sandera dan berteriak kepada semua orang, memaksa mereka menyerahkan barang berharga jika tidak ingin mati. Sayangnya bagi penyerang itu justru menjadi akhir hidupnya. Dengan satu tebasan, Taehyun memenggal kepalanya dan membunuh para penyerang lainnya dengan kecepatan kilat.
Dia lalu berkata pada Wong, segera hubungi asosiasi dan minta bala bantuan. Aku akan mengejar para pelaku serangan ini. Para penjaga yang tersisa berusaha mati-matian melindungi barang-barang lelang, tetapi dengan satu perintah dari pemimpin kelompok penyerang, mereka semua dibantai tanpa ampun. Barang-barang itu ditinggalkan, kecuali satu, Phoenix Potion, sebuah item langka yang dapat secara permanen meningkatkan stamina dan mana sebesar 20 poin setiap kali dikonsumsi. Taehyun kini mengerti mengapa Neru sangat menginginkan item ini. Jika ia berhasil meminumnya, kekuatan tak terbayangkan bisa menjadi miliknya. Namun tiba-tiba, salah satu anggota kelompok Neru dijatuhkan oleh serangan terkontrol. Yang lainnya berteriak, "Daik, ada penyusup!" Daik segera sadar bahwa mereka diserang oleh pengguna skill stealth, dan itu memberinya waktu berharga untuk menghindari serangan mematikan. Dia lalu mengaktifkan kemampuannya, membuat rantai-rantai muncul dan membelenggu Taehyun. "Bodoh," ejek Daik. "Kau pikir cukup hanya dengan stealth? Kau meremehkan kami, dan itu akan menjadi kesalahan terakhirmu. Bersiaplah untuk mati." Namun Taehyun justru tersenyum. Dia baru saja menemukan keterampilan yang bisa melewati stealth, sebuah pengganti yang layak untuk skill predationnya. Sementara itu, di ruang kontrol Warp Gate, banyak orang berkumpul, bersama dengan para monster buas yang haus darah. Neru tertawa puas. Setelah ini selesai, seluruh dunia akan lebih takut pada dewa sejati mereka. Salah satu anak buahnya mendekat dan mengatakan bahwa ada pesan dari tim Daik yang sedang mengambil Phoenix Potion. Tapi tampaknya, ada masalah. Saat itu, radio di tangan anak buah itu menyala, dan sebuah suara terdengar. "Apa aku sedang bicara dengan Neru?" Neru terkejut dan marah. "Siapa kau?" Namun suara itu hanya berkata, "Aku adalah orang yang memiliki apa yang sangat kau inginkan. Jika kau ingin item berharga ini kembali, turunlah ke sini sekarang juga." Tapi datanglah seperti orang lemah. Mengetahui bahwa tidak ada pilihan lain, Taehyun mulai meminum sebagian Phoenix Potion. Ia merasakan peningkatan drastis dalam stats dan tubuhnya yang menyegarkan seketika. Untuk sebuah item unik, potion ini benar-benar luar biasa, bahkan setelah membersihkan banyak Dungeon, statnya tak pernah naik seperti ini. Namun dengan satu tegukan, ia merasa cukup kuat untuk melindungi potion ini dari siapapun. Tak lama kemudian, Isaki dan timnya tiba di lokasi. Yang mereka lihat hanyalah tubuh-tubuh mati dan barang rampasan yang berserakan. Tim sempat mengira bahwa pelaku telah kabur, tetapi Isaki menghentikan mereka dan mengamati lokasi dengan cermat. "Pelakunya belum jauh dari sini," mereka menyamar. Isaki mengatakan bahwa ada sebuah item yang sedang ia cari, memberi Taehyun cukup petunjuk untuk menarik kesimpulan. Sejak awal, dia sudah merasa ada yang aneh. Ledakan sebanyak itu seharusnya bisa terdeteksi oleh tim bodyguard dan para pemain terlatih. Tapi yang lebih mencurigakan, Neru bisa masuk melalui jalur yang mustahil diakses dari luar. Artinya, pasti ada seseorang dari dalam yang membuka jalan untuknya. Namun dia tidak menyangka bahwa orang itu adalah kepala keamanan. Betapa memalukannya. Isaki menunjukkan senyum iblis dan berkata bahwa dia sudah memperingatkan Taehyun untuk menjauh dari masalah ini. Dia lalu menghilang sepenuhnya, menyembunyikan diri, dan langsung menyerang Taehyun, yang berhasil bertahan. Isaki memerintahkannya untuk menyerahkan item itu, namun Taehyun menjawab bahwa dia harus mengambilnya sendiri, seperti yang seharusnya dilakukan oleh seorang villain. Saat itu, keduanya mulai bertarung habis-habisan. Serangan mereka begitu kuat hingga memotong tanah dan menghancurkan apapun yang ada di jalurnya. Tim Isaki memilih untuk tetap diam. Ini adalah pertarungan antara sesama S-Ranker, jika mereka bergerak 1 inci saja, mereka bisa saja terpotong-potong. Pertarungan terus berlanjut. Taehyun menyadari bahwa Isaki memiliki pemahaman yang lebih baik dalam menggunakan stealth. Jika dirinya hanya bisa memprediksi arah serangan melalui aura dan suara, maka Isaki benar-benar bisa melihatnya. Isaki berhasil muncul di belakang Taehyun, dan dalam posisi itu, mustahil baginya untuk bertahan. Dia pun terkena tebasan katana milik Isaki. Keduanya memang sama-sama pengguna stealth, tetapi keahlian Isaki jauh berada di atas rata-rata.
Namun meskipun begitu, Isaki tetap belum layak untuk menerima serangan Predation darinya. Taehyun mengaktifkan kemampuan Night King Spirit yang langsung menjatuhkan semua anak buah Isaki, lalu menggunakan Rock Skin untuk meningkatkan kecepatannya. Setelah itu, dia bertanya-tanya di mana keberadaan Isaki. Saat itu, Isaki muncul dan menyatakan bahwa dia mengagumi cara Taehyun menggunakan skill, karena Stealth memang lemah terhadap serangan dengan area luas. Namun, Taehyun seharusnya mengarahkan serangannya ke atas kepala Isaki jika ingin menangkapnya sepenuhnya. Isaki membalas dengan serangan telak, menghantam Taehyun begitu keras hingga mereka terjatuh melewati beberapa lantai, dan akhirnya berhenti di lantai 52. Isaki mengira pertarungan telah berakhir. Sayangnya baginya, ia justru jatuh ke dalam perangkap yang telah dipasang oleh Taehyun. Taehyun menyebutnya bodoh. Isaki pun akhirnya sadar, kemampuan yang digunakan Taehyun sebelumnya bukanlah untuk melacak keberadaannya, melainkan untuk memastikan bahwa Isaki tidak bisa keluar dari jangkauan skillnya. Isaki mencoba melarikan diri, namun Taehyun berhasil menangkapnya menggunakan rantai dan menghajarnya dengan satu pukulan kuat yang menghentikan perlawanan Isaki. Setelah semuanya selesai, Taehyun mengikat Isaki dan timnya menggunakan rantai. Mereka semua masih dalam keadaan sadar. Isaki memaki Taehyun sebagai bajingan busuk, tetapi Taehyun tak habis pikir, kenapa seorang S-ranker seperti Isaki rela melakukan semua ini hanya demi sedikit uang tambahan? Isaki membentaknya untuk diam. "Kalau bukan karena kamu, aku pasti sudah jadi orang kaya sekarang," teriaknya. Taehyun menendangnya dan menyebutnya sebagai penjahat kelas rendah. Sementara itu, rekan-rekan Taehyun masih terlihat cemas dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Namun Taehyun memotong kekhawatiran itu dan langsung bertanya, "Apa kalian tahu informasi soal Naranda dan Nehru?" Ia tahu bahwa asosiasi tiap negara pasti telah menerima panggilan darurat untuk mengirim bala bantuan, dan ia bertekad menyelesaikan semuanya sebelum bantuan datang. Namun Isaki hanya tertawa, menyebut Taehyun sebagai bocah bodoh. Di markas Player Association, seorang pria gemuk yang menyerupai Santa Claus bergegas masuk ke ruang taktik. Dialah Seo Sangik, Guildmaster dari Alchemist dan juga seorang S-ranker. Ia marah-marah kepada ketua dan Taewok, karena bukan hanya barang berharga yang dipertaruhkan di Ison, tetapi juga banyak VIP dari Korean Association. Ketua menyuruhnya tenang, dan menjelaskan bahwa mereka sudah mengirim pasukan cadangan begitu mendengar kabar serangan. Pasukan itu terdiri dari pemain-pemain elit, termasuk Park Sung-jin. Sangik bertanya kenapa mereka belum sampai, dan saat itulah ketua mengungkapkan masalah terbesar, tidak ada cara untuk pergi ke sana. Taewok menambahkan bahwa ruang kendali telah dikuasai oleh para penyerang, sehingga semua warp gate diblokir. Sangik hampir pingsan, tetapi Taewok menenangkannya, meyakinkan bahwa masih ada 2 S-ranker di lokasi, termasuk Taehyun, yang baru saja naik peringkat. Karena hanya satu musuh utama yang harus mereka hadapi, dia yakin 2 S-ranker itu bisa mengatasi semuanya, bahkan menyingkirkan Naranda dan Nehru. Namun tiba-tiba, Yu muncul dan berkata, "Itu mungkin benar, jika Nehru hanyalah S-ranker biasa." Yu menjelaskan kepada mereka bahwa Nehru bukanlah orang biasa. Di tempat lain, Isaki mengungkapkan kepada Taehyun bahwa Nehru memiliki keterampilan mengerikan. Kontrak with the Devil, kemampuan yang memungkinkan dia memanggil monster dari peringkat tertentu, tergantung pada seberapa banyak pengorbanan yang diberikan. "Pengorbanan?" tanya Taehyun, dan ia langsung menyadari bahwa itu berarti manusia. Semua orang terdiam. Taewok mencatat bahwa saat ini ada ratusan sandera. Sangik menambahkan bahwa Nehru sangat terampil, bahkan untuk ukuran seorang S-ranker. Jika ia mengorbankan lebih dari 100 orang dan memanggil monster, itu akan jadi bencana besar. Taehyun memandang Isaki dengan jijik, menyebut mereka sekumpulan orang gila. Tapi Isaki justru tersenyum puas. Meskipun kalah, dia tahu Taehyun tidak akan menang melawan Nehru. Sekarang Taehyun harus membuat pilihan, menyerah dan menyaksikan para sandera dibantai, atau melawan dalam pertarungan tanpa harapan. Di dalam ruang Warp Gate, Nehru menerima kabar bahwa Isaki telah dikalahkan. Namun mereka belum menemukan lokasi Taehyun dan Phoenix Potion.
Nehru yakin Taehyun sedang menunggu momen yang tepat untuk menyerang, tetapi dia menganggap itu sia-sia. Untuk memancing Taehyun keluar, Nehru menarik beberapa sandera ke udara dan membuat mereka menjerit, menunjukkan festival pengorbanan mereka kepada dewa sejati. Tiba-tiba, semua lampu di ruangan padam. Kepanikan pun pecah. Namun Nehru merasa ada yang lebih janggal, pengorbanan yang disimpannya menghilang. Dari bayangan gelap, Taehyun muncul di belakangnya. Tanpa buang waktu, dia langsung mencoba mengikat Nehru dengan rantai miliknya. Ini akan menjadi pertempuran yang sengit. Taehyun langsung mencoba mengikat Nehru, yang segera menyadari kehadirannya dan berusaha melarikan diri. Meskipun begitu, Taehyun tampaknya lebih unggul karena hampir berhasil menangkapnya. Namun, pada saat itu, banyak ular monster kuat keluar dari sorban milik Nehru dan melepaskan bola-bola api, memaksa Taehyun untuk mundur. Dia tidak percaya bahwa Nehru benar-benar menyimpan monster di atas kepalanya. Jenis orang seperti apa yang sanggup melakukan hal semacam itu? Di belakangnya, para sandera yang ditangkap mengenali wajah Taehyun dan bertanya apakah dia datang untuk menyelamatkan mereka. Mereka memohon agar dibebaskan dari ikatan, mengaku bahwa mereka diculik secara tiba-tiba oleh para penjahat. Beberapa dari mereka bahkan mencoba menyuap Taehyun dengan uang, tetapi dia hanya melempar mereka menjauh dengan kekuatannya, menegaskan bahwa dia akan menyelamatkan mereka setelah pertarungan selesai. Tepat waktu, sebuah portal terbuka dan beberapa iblis muncul dari sana, langsung menyerang Taehyun dengan niat membunuh. Meskipun serangan mereka mengenainya, Taehyun hanya terdorong tinggi ke udara. Dengan kekuatan murninya, dia memotong dan menundukkan sebagian besar monster tersebut menggunakan kemampuannya. Namun, beberapa dari mereka menolak untuk mundur dan justru menyerang dengan kemarahan yang lebih besar, sesuatu yang tidak diduga oleh Taehyun, sehingga dia terhempas ke dinding akibat serangan yang tak dapat dihindari. Nehru menyebutnya bodoh, menjelaskan bahwa iblis-iblis yang ia panggil melalui kontrak dengan kemampuan devil berbeda dari monster yang biasanya dihadapi Taehyun. Mereka berada di bawah kendali langsungnya melalui sihir, dan ketika ia menggunakan sihir itu, para iblis menjadi jauh lebih kuat, melampaui batas kekuatan mereka. Nehru menambahkan bahwa hanya karena Taehyun mengalahkan roha yang lemah, bukan berarti dia bisa menantang kehendak para dewa. Orang-orang yang ditangkap tidak percaya bahwa satu-satunya penyelamat mereka kini sedang terdesak. Mereka memohon agar Taehyun menyelamatkan mereka, tetapi yang mereka lihat hanyalah dirinya menyerang secara membabi buta tanpa bisa mengalahkan monster-monster itu. Namun, seseorang dari antara mereka berkata bahwa bukan itu yang sebenarnya terjadi. Berkat tindakan Taehyun, monster-monster itu bahkan tidak menyadari keberadaan mereka. Ia tidak hanya mencegah para monster mendekat, tapi juga mengendalikan kekuatannya agar tidak menyentuh satupun dari mereka. Ia bahkan telah mengevakuasi para sandera dengan melempar mereka ke tempat aman. Orang-orang lainnya terkejut mendengar ini karena mereka tidak melihatnya seperti itu. Pria itu melanjutkan, menjelaskan bahwa sejak awal, satu-satunya yang dipikirkan Taehyun adalah keselamatan mereka. Semua pun terharu dan mulai mendesaknya untuk tidak menyerah. Tiba-tiba, Taehyun mengikat semua monster dengan rantai dan menyuruh mereka diam karena tidak membantu sama sekali, membuat mereka bingung, bahkan Nehru yang hanya menonton pun ikut terkejut. Taehyun berteriak bahwa para sandera justru menghalanginya, dan monster-monster terus berdatangan. Ia tidak tahan lagi dengan kebodohan ini. Para sandera tidak tahu harus berkata apa, tetapi Nehru justru tertawa terbahak-bahak dan bertanya apakah Taehyun ingin menyerah. Taehyun tidak menjawab. Sebaliknya, ia memanggil nama John Wong dan memintanya menyelesaikan semuanya. Saat itu, Nehru juga merasakan kehadiran orang baru itu dan bertanya-tanya siapa dia dan bagaimana bisa muncul tanpa terdeteksi. Wong meminta maaf karena telah membuat Taehyun menunggu begitu lama dan mengatakan bahwa sekarang ia siap. Ketika Rohai dikalahkan, Wong datang, dan Taehyun memberitahunya bahwa para petugas keamanan bekerja sama dengan penjahat, jadi ia harus menangani mereka. Wong terkejut dengan segala yang terjadi selama ia pergi, tetapi Taehyun menjelaskan bahwa sekarang ada hal yang lebih penting. Ruang kontrol Warp Gate mungkin sudah dipenuhi monster. Biasanya,
Memerangi mereka bukan masalah, tapi monster-monster itu akan langsung menyerang para sandera yang tidak bisa melawan. Itulah sebabnya mereka membutuhkan Wong untuk memanipulasi Gate. Wong awalnya ragu karena tidak mengetahui titik warp yang tepat untuk terhubung ke asosiasi, tetapi Taehyun menyuruhnya fokus hanya pada satu hal, mengeluarkan monster-monster itu. Begitu Wong mengaktifkan kemampuannya, monster-monster mulai tersedot ke dalam gate besar yang tak bisa mereka hindari. Wong tak percaya rencana itu berhasil karena ia pikir mustahil, namun kenyataan membuktikan sebaliknya. Kini hanya Nehru dan para penjahat yang tersisa. Tiba-tiba, Taehyun berteriak memanggil nama Wong dan mengatakan bahwa tugasnya sudah selesai. Ia akan membawa para sandera pergi sejauh mungkin. Wong terkejut dan menolak, bersikeras ingin berjuang bersama. Tapi Taehyun menolaknya karena lawan mereka sekarang adalah Awakenen peringkat S, ia tak bisa lagi berharap melindungi siapapun. Nehru yang semakin marah, berteriak memanggil Taehyun. Ia menyadari kehadirannya dan segera menyuruh semua orang mengikuti Wong, yang membuat Taehyun lega. Kini, satu-satunya yang tersisa adalah mengalahkan Nehru. Nehru menyerangnya dengan ledakan bertubi-tubi, tapi Taehyun menghindarinya dan membalas dengan batu-batu yang mudah dipatahkan oleh Nehru. Ia menyebut Taehyun bodoh karena berpikir bisa menghentikannya. Nehru memanggil binatang besar yang langsung menyerang Taehyun. Ia mengatakan bahwa tak peduli berapa banyak sandera yang diselamatkan atau monster yang dibunuh, Taehyun tetap tak akan bisa menang. Ia hanyalah kafir kotor yang akan dihukum karena menodai nama dewa. Begitu selesai berbicara, monster-monster itu menyerbu. Taehyun bangkit dan menyindir bahwa Nehru banyak bicara untuk orang setua itu, lalu menyatakan bahwa yang akan mati adalah dirinya. Ia memanggil binatang buas yang ganas untuk menghancurkan monster-monster milik Nehru, mengejutkannya karena ternyata Taehyun menyembunyikan kekuatan ini selama ini. Namun Nehru tertawa lagi, mengakui bahwa Taehyun memang memiliki bakat luar biasa, bahkan layak menjadi pengorbanan terbaik untuk ritualnya. Tapi Nehru bukan satu-satunya yang menyembunyikan kekuatan. Ia mengaktifkan kemampuan lain, dan para penjahat mulai jatuh, batuk darah, lalu menghilang dari keberadaan. Dengan semua pengorbanan manusia ini, Nehru memohon kepada para dewa untuk memberkatinya dengan hukuman ilahi. Ia lalu memanggil binatang buas baru, seekor naga tulang, monster peringkat S-Rang. Wong akhirnya dihentikan oleh para penjahat yang muncul secara tiba-tiba. Mereka seharusnya berada di lantai atas. Taehyun tak sempat bersyukur karena berhasil menghentikan pelarian mereka. Para penjahat itu juga mulai batuk darah dan lenyap, dijadikan korban. Seluruh gedung mulai bergetar. Wong hanya bisa menebak kekacauan apa yang sedang terjadi di lokasi Taehyun sekarang. Naga tulang menyerang Taehyun dan melemparkannya ke tanah. Nehru, menunggangi naga itu, menyombong bahwa itu adalah spesies terkuat, Taehyun tak mungkin mengalahkannya. Taehyun tidak pernah menyangka akan melawan naga hari ini, namun ia berhasil memasukkan rantai ke bangunan terdekat dan memanjat sebelum jatuh lebih jauh. Ia bahkan tak sempat bertanya bagaimana Nehru bisa memanggil monster seperti itu. Naga itu kembali menyerangnya dan melemparkannya ke udara. Nehru menyatakan bahwa Taehyun akan mati hari ini. Meski berusaha melawan, Taehyun akhirnya terkena serangan napas naga itu secara langsung. Tapi, meskipun menerima serangan penuh, ia masih hidup, sesuatu yang bahkan tidak diperkirakan oleh Nehru. Kini Taehyun tahu naga itu sangat kuat, dan ia hanya bisa bertahan karena teknik predatornya. Namun tetap saja, ia terluka parah. Meski begitu, tidak semua harapan hilang. Ia menyadari bahwa kekuatan sebesar itu pasti menguras tenaga Nehru, dan jika ia bisa menahan sedikit lebih lama, mungkin ia masih punya kesempatan untuk mengalahkannya. Nehru tertawa dan mengatakan bahwa dia bisa melihat dengan jelas rencana bodoh itu. Karena pertarungan langsung tidak berhasil, lawannya pasti berpikir untuk menunda waktu sampai Nehru kehabisan tenaga. Itu bukanlah ide yang buruk. Namun dia akan segera menyadari bahwa trik-trik seperti itu tidak akan berhasil pada seseorang sepertinya. Nehru kemudian memerintahkan naga itu untuk menyerang ke arah lain, tepat ke arah Wong dan kelompok yang selamat. Mereka menyaksikan dengan ketakutan akan kehancuran yang datang.
Naga itu baru saja mengibas area tempat mereka berada dengan serangan ekornya. Di cabang pemain Korea, gerbang warp darurat berhasil terhubung langsung ke titik timur, tetapi saat ini hanya Korea yang terhubung. Manajer di sana memperingatkan Sung Jin untuk tidak masuk sekarang karena mungkin ada lebih banyak bahaya dari yang mereka duga. Namun, Sung Jin mengatakan bahwa dia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa orang-orang berada dalam bahaya besar, terutama anak itu. Jadi mereka semua memutuskan untuk masuk ke titik timur dan membunuh para penjahat sebelum menyelamatkan semua orang yang masih hidup. Wung dan yang lainnya, meskipun terluka, masih hidup karena Taehyun berhasil memblokir serangan napas naga menggunakan keterampilan predationnya. Nehru sudah menduga bahwa Taehyun akan memilih opsi ini, tapi sekarang dia akan terbakar menjadi abu bersama yang lainnya. Wung memberitahunya untuk tidak khawatir tentang mereka, karena semuanya akan berakhir jika Taehyun mati. Taehyun tahu bahwa dia benar. Saat ini, dia tidak bisa melawan naga tulang itu satu lawan satu. Satu-satunya harapannya adalah menunggu sampai Nehru mencapai batasnya. Tapi meskipun begitu, dia tidak bisa menyerah begitu saja. Tidak, dia menolak untuk menyerah. Ribuan pemikiran berkecamuk dalam pikirannya saat dia mencari cara untuk menyelamatkan semua orang. Namun, saat itulah seseorang dari belakang berkata bahwa mereka sudah tidak bisa menahan ini lagi. Tapi ketika dia menoleh, hanya ada Wung yang berdiri di sana, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Saat Taehyun bertanya-tanya dari mana suara itu berasal, keterampilan predationnya tiba-tiba meningkat ke peringkat A karena kekuatannya sudah melampaui batas. Tubuh Taehyun tidak bisa lagi menahan predation, tapi itu tidak berhenti di situ. Keterampilan itu naik ke peringkat S, lalu SS. Nehru sangat bingung karena predation terus meningkat hingga mencapai peringkat SSS dan menelan dirinya sepenuhnya. Ia mencoba menonaktifkannya, namun gagal, yang berarti tubuh Taehyun akan dihancurkan. Dia tidak tahu mengapa predation melakukan ini, tetapi ia mengingat suara tadi, suara sang raja yang pernah memberinya kekuatan. Namun, tubuhnya tak lagi bisa bertahan. Tubuhnya mulai terkikis. Taehyun berpikir bahwa dia tidak bisa mati dengan cara seperti ini. Dia belum mencapai apa-apa. Sayangnya, kesadarannya mulai hilang saat salah satu lengannya hancur sepenuhnya. Nehru merasa bahwa ini adalah keterampilan yang menjadi liar, tetapi dengan energi sebesar itu, mengapa keterampilan tersebut tidak juga dinonaktifkan meskipun penggunanya sudah pingsan? Meski begitu, dia tidak menyerah dan berkata bahwa dia akan mengakhiri hidup Taehyun di sini, sekarang juga, atas nama dewanya. Begitu naga itu menyerang, Taehyun terbangun dan mendorongnya mundur dengan energi murninya, sementara predation menampakkan wujud aslinya pada Nehru, yang tak bisa percaya dengan apa yang dilihatnya. Tiba-tiba, Taehyun mulai berbicara dengan nada yang berbeda, mengatakan bahwa, "Dewa, Nehru pasti hanya lelucon." Nehru bisa merasakan bahwa pria ini bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Auranya benar-benar berbeda. Siapa dia? Pria misterius itu berkata bahwa itu bukan urusannya lagi, karena Nehru sudah mati. Sebelum Nehru bisa mengatakan, "Nani," dia langsung diserap oleh predation dalam hitungan milidetik, dan Taehyun mendapatkan keterampilan kontrak iblis. Begitu itu terjadi, Taehyun terbangun di tempat lain. Rantai-rantai baru muncul, dan serangan batu menghantamnya sebelum dia sempat berpikir apa yang sedang terjadi. Semua keterampilannya mulai menelan dirinya dan melawan tuannya sendiri. Tiba-tiba, sebuah suara berkata bahwa semua itu bukanlah keterampilannya sejak awal. Itu bukan kekuatannya. Meskipun dia sudah memakan semuanya, sekarang saatnya untuk memuntahkannya kembali kepada pemilik yang sah, sebelum makhluk itu bisa sepenuhnya mengonsumsinya. Taehyun terbangun di ranjang rumah sakit, dengan kedua tangannya utuh, sesuatu yang tidak ia pahami, karena lengan kanannya sebelumnya hancur berkeping-keping akibat predation. Tiba-tiba, Sung Jin datang sambil makan kue kacang merah, dan bertanya apakah Taehyun ingin mencicipinya. Akhirnya, Sung Jin memenuhi mejanya dengan berbagai makanan dan mengatakan bahwa asosiasi serta para alkemis telah menyiapkan tempat itu sebagai bentuk penghormatan atas apa yang telah dilakukan Taehyun saat para penjahat menyerang. Berkat Taehyun,
Bahkan Ryoi berhasil ditangkap setelah jatuh dalam godaan. Jika dibandingkan dengan skala serangan ini, jumlah orang yang selamat ternyata jauh lebih banyak dari yang mereka duga. Banyak orang sudah mengunjunginya, seperti orang tua angkatnya dan ketua asosiasi. Mereka semua menangis terisak-isak, dan menurut Taehyun, itu cukup lucu. Bagaimanapun juga, hasil tes menunjukkan bahwa dia tidak memiliki masalah kesehatan. Jadi, mereka hanya menahannya di rumah sakit untuk berjaga-jaga kalau para penjahat berniat beraksi lagi. Taehyun melihat ke arah tangannya dan menyadari bahwa dia pingsan saat bertarung dengan Nehru. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi ketika dia tak sadarkan diri? Sung Jin menyayangkan hal itu karena dia juga ingin tahu jawabannya. Ketika Wung datang, dia melihat bahwa Taehyun telah mengalahkan Nehru hanya dengan satu serangan. Namun, yang membunuh Nehru bukanlah Taehyun, itu bukan orang yang sama. Dia bertanya-tanya siapa sebenarnya sosok itu, tetapi saat berbalik, Wung diselimuti rasa takut dan langsung pingsan. Makhluk itu menyadari bahwa waktunya telah habis, jadi Taehyun harus mundur untuk sementara. Saat itulah Sung Jin datang dan menyelamatkan semua orang bersama timnya. Mereka semua dalam keadaan tidak sadarkan diri, tapi hanya bisa bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Sung Jin mencoba menanyai para penyintas, tetapi mereka hanya ingat bahwa Taehyun mencoba menghentikan Nehru. Setelah itu, semuanya menjadi kosong, seolah-olah ada seseorang yang menghapus ingatan mereka. Sung Jin menduga itu mungkin ulah para penjahat, jadi dia tak terlalu mempermasalahkannya. Namun, jika ada informasi lebih lanjut, dia akan segera menghubungi Taehyun. Taehyun tahu bahwa Nehru tidak mungkin melakukan hal itu. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa sembuh, padahal lengannya terpotong habis. Sesuatu yang aneh jelas telah terjadi. Karena itu, ia membuka jendela status untuk melihat apakah ada yang berubah, dan menemukan bahwa sekarang dia bisa membuka gerbang. Itu adalah kemampuan yang sebelumnya hanya dimiliki Nehru. Apa dia sudah membunuhnya? Saat itu, Sung Jin datang lagi dan mengatakan bahwa ada pengunjung, Ahyang, yang membawa sekeranjang buah. Dia meletakkan keranjang buah itu di atas apa yang dibawa Sung Jin dan secara tidak sengaja menghancurkannya, membuat Taehyun kecewa. Ahyang mengatakan bahwa dia mendengar Taehyun terluka, tapi sepertinya dia baik-baik saja. Taehyun mengonfirmasi bahwa dokter juga mengatakan hal yang sama. Ahyang juga mendengar bahwa dia telah menyelamatkan banyak orang saat serangan para penjahat, dan Taehyun membenarkan itu. Ahyang mencatat bahwa Taehyun bahkan bertarung melawan 2 ranker S. Taehyun mengangguk lagi, tapi saat itu Ahyang memecahkan apel di tangannya dan memperingatkan Taehyun agar tidak sombong karena dia akan segera menyusulnya. Taehyun bertanya kenapa dia datang mengunjunginya, dan Ahyang menjawab bahwa dia hanya ingin melihat keadaannya. Namun, Taehyun bertanya-tanya apakah itu benar. Dia berpikir bahwa Ahyang datang karena khawatir padanya. Tapi kenyataannya dia sehat seperti banteng, dan anehnya, dia merasa lebih berenergi dibandingkan saat percakapan mereka sebelumnya. Mereka bahkan terasa lebih dekat dari sebelumnya. Taehyun ingin bertanya sesuatu lagi, tapi saat itu terdengar suara keras dari pintu dan langkah kaki yang mendekat. Yang masuk tanpa permisi adalah Yu. Ahyang langsung bertanya bagaimana dia bisa tahu kata sandi rumah Taehyun. Yu menjelaskan bahwa kata sandi itu diberikan oleh asosiasi, tempatnya bekerja. Tapi saat itu, Yu mendapat ide iseng dan langsung memeluk Taehyun sambil menyentuh tubuhnya. Ini membuat Ahyang kesal dan langsung bertanya apa yang sedang dia lakukan. Namun Yu malah bertanya balik, kalau 2 ranker S tinggal di rumah yang sama, menurutmu hubungan mereka seperti apa? Ahyang langsung berteriak, Taehyun masih di bawah umur. Apa yang kamu lakukan adalah kejahatan. Taehyun sudah muak dengan leluconnya dan menepis tangan Yu. Lalu dia bertanya, kenapa kamu di sini? Bukankah aku sudah menolak tawaranmu? Yu mencibir, menyebut Taehyun memang cerewet seperti biasa. Dia mengaku datang hanya untuk memeriksanya dan juga memberikan hadiah. Dia mendengar dari ketua bahwa Taehyun akan ikut pertandingan pameran. Meskipun prestasinya di ISPAN bagus, dia hanya memiliki 30 poin merit. Untuk menjadi wakil, dia butuh lebih banyak poin. Maka Yu memberikan hak istimewa,
akses untuk menyerang Double Dungeon Fire Temple, sebuah lokasi yang dulu sempat didatangi oleh sekelompok pria aneh dengan kapal untuk memeriksa situasi. Salah satu dari mereka bertanya, di mana dia, tetapi anak buahnya menjawab bahwa mereka tidak bisa menemukannya. Mereka bertanya-tanya apakah perlu melapor ke bos. Tapi pria itu menjawab bahwa tidak perlu, mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan lewat suap. Masalahnya sekarang, mereka harus menghadapi satu masalah lagi. Saat itu, sebuah kapal besar muncul di belakang mereka. Kaptennya mendesak mereka untuk menyerah karena mereka sudah terkepung. Hanya pihak berwenang yang boleh berada di area itu. Beberapa detik kemudian, kapal yang mereka tumpangi terbalik, dan mereka semua jatuh ke dalam laut yang gelap. Pria itu hanya tersenyum puas, menciptakan bola energi hitam raksasa. Keesokan harinya, di markas guild Nick Walkers, semua orang bersemangat karena Taehyun akan bergabung dalam serangan mereka. Yu mencatat bahwa meskipun dia memiliki akses ke Dungeon, dia tidak memiliki wewenang untuk menentukan distribusi item dan anggota. Namun Taehyun tetap terkejut, ini adalah hadiah yang sangat besar. Fire Temple adalah Double Dungeon kedua di negara ini, dinamai berdasarkan bentuk pintu masuknya yang menyerupai api yang menyala. Sebelum Taehyun kembali ke masa lalu, regresi, Nick Walkers pernah menyerang Dungeon ini, tapi kebanyakan dari mereka tidak selamat. Mengingat tingkat kesulitannya, tidak diragukan lagi bahwa dia akan mendapatkan barang-barang bagus dan poin merit. Sayangnya, stamina dan kekuatannya sekarang menurun cukup drastis, mungkin akibat luka di tangannya. Meski begitu, dengan bantuan Yu dan pemain lainnya, menavigasi Double Dungeon seharusnya tidak terlalu sulit. Anehnya, 30 orang lainnya hanya berdiri menunggu, sementara hanya dia dan Yu yang akan masuk. Taehyun merasa bingung dengan hal itu. Yu menjelaskan bahwa mereka sedang berkencan. Tapi Taehyun bertanya-tanya apakah itu benar. Saat mereka masuk, mereka melihat cahaya yang indah dan atmosfer Dungeon yang sangat berat. Taehyun mencatat bahwa semua Double Dungeon memang seperti ini, Apokalipto juga begitu. Mereka menemukan sebuah jurang, dan Yu bertanya bagaimana cara turun. Taehyun memperingatkannya untuk berhati-hati karena banyak jebakan. Namun saat itu juga, Yu tertangkap oleh banyak tentakel dan diseret masuk. Taehyun langsung bergegas untuk menyelamatkannya. Dengan satu pukulan, dia menghancurkan monster tentakel itu, membuat Taehyun sendiri terkesima. Di bawah sana, ternyata lebih banyak monster menunggu. Namun, mereka langsung dilewati begitu saja, seolah-olah hanya potongan keju, karena monster-monster itu sama sekali bukan tantangan bagi mereka. Taehyun menyadari bahwa semua monster ini setidaknya memiliki peringkat A, tetapi Yu hanya berjalan melewatinya tanpa kesulitan. Apakah ini kekuatan sejatinya? Dia sudah tahu bahwa Yu adalah salah satu pemain top, tapi kini dia terlihat jauh lebih mengagumkan dari yang Taehyun duga. Sekarang dia mengerti kenapa mereka dikirim hanya berdua. Maka, dia pun memutuskan untuk mulai membantu juga. Akhirnya, mereka berhasil mengalahkan semua monster, dan Yu mulai bertanya-tanya seberapa dalam tempat ini karena mereka sudah jatuh cukup lama. Taehyun berpikir bahwa monster-monster tadi memang bukan masalah baginya. Tapi, jika demikian, apa yang sebenarnya membuat seluruh anggota Nick Walkers tewas di tempat ini? Sebagai hadiah, Yu memutuskan untuk memberinya sebuah cincin pejuang yang dapat meningkatkan kekuatan dan stamina, artinya Taehyun bisa melewati penurunan status fisiknya. Ia menjelaskan bahwa cincin itu adalah bonus dari guild, tapi dia memberikannya kepada Taehyun. "Aku memang sangat dermawan, bukan?" ucapnya. "Kalau kamu bergabung dengan guild, kamu bisa mendapatkan lebih banyak lagi." Taehyun bertanya, "Kenapa kamu memberikannya sekarang? Akan lebih mudah jika kita punya cincin itu saat melawan para monster tadi." Namun Yu hanya terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Jadi Taehyun berjalan di depan dan memperingatkan bahwa mereka harus lebih berhati-hati sekarang, karena mereka sudah hampir sampai di tempat bos Dungeon. Di bawah sana, mereka melihat sebuah telur menyala terang. Taehyun tidak tahu monster apa itu, tapi dia yakin bahwa itu adalah pemilik Dungeon. Sebelum dia sempat merencanakan apapun, Yu langsung menyerbu dan mencoba menghancurkan telur tersebut.
Taehyun melompat turun dan bertanya apakah Yu baik-baik saja, tapi Yu malah berbalik dan pura-pura seperti Taehyun yang menghancurkannya. Kenyataannya, dia benar-benar memecahkan telur itu dengan satu pukulan, tanpa kesulitan. Sepertinya itu telur kelas S, jelasnya, tapi anehnya, langsung hancur begitu saja. Taehyun tahu bahwa ini belum berakhir. Seperti yang dia duga, energi menyilaukan mulai keluar dari dalam telur. Lalu, terdengar suara yang mengatakan bahwa dia tidak menyangka manusia bisa sampai sejauh ini. Dia juga mendengar Yu yang membanggakan diri, yang menurutnya cukup lucu. Tapi semua itu akan segera menghilang di hadapan api birunya. Itulah pemilik Dungyeon, Phoenix. Keduanya terkejut. Phoenix biasanya dikenal sebagai makhluk abadi dengan kemampuan regenerasi luar biasa dan daya tahan sihir yang sangat tinggi. Tapi siapa sangka, pemilik Dungyeon ini adalah Phoenix dengan api biru. Phoenix mulai memancarkan energi lagi, dan Taehyun memperingatkan Yu bahwa makhluk ini bisa mengendalikan pikiran. Sayangnya, itu sudah terjadi, Yu sudah berada di bawah kendali Phoenix. Saat Yu mulai menyerang, Taehyun menghindar sebaik mungkin. Namun pada akhirnya, dia terpaksa menggunakan kemampuan aura untuk menjatuhkannya ke tanah. Dia memohon agar Yu sadar kembali, karena mereka tidak bisa bertarung di tempat seperti ini. Tapi meskipun dalam keadaan tertekan, Yu bangkit dan melancarkan serangan dahsyat ke arah Taehyun, menghancurkan sebagian besar area di sekelilingnya. Phoenix tertawa dari atas dan berkata bahwa ini persis seperti yang dia harapkan. Manusia memang bodoh. Saat Yu melihat reruntuhan dan mencoba bergerak, sebuah rantai tunggal melilit kakinya dan menghentikannya. Lalu satu rantai lagi, dan satu lagi, hingga akhirnya tubuhnya terikat sepenuhnya dan tidak bisa bergerak. Saat Taehyun perlahan bangkit, dia menyadari alasan mengapa semua anggota Night Walkers terbunuh dalam serangan ini. Ia juga memperingatkan Yu bahwa ini mungkin akan sedikit menyakitkan, tapi ini satu-satunya cara. Ia memukul Yu dengan sangat keras hingga Yu memuntahkan darah dan akhirnya pingsan. Taehyun lalu menggunakan kombinasi rantai dan efek paralisis untuk menahan Yu. Kini dia punya waktu untuk mengatur ulang strategi dan berharap Yu bisa segera sadar kembali. Yang jadi kekhawatirannya sekarang adalah sosok di depannya, Phoenix. Makhluk itu tertawa sekali lagi dan bertanya apakah Taehyun menikmati hiburan yang sudah disiapkannya. Tapi Taehyun tidak takut dan menyahut bahwa dia akan mengubah Phoenix menjadi ayam goreng. Dia mengangkat Yu dan berlari menjauh, sementara Phoenix marah karena keberanian Taehyun berlari dari kehebatannya. Namun, ketika burung itu berhasil mendekat, Taehyun menghantamnya dengan cukup keras hingga memotong salah satu sayapnya. Meski begitu, burung itu langsung beregenerasi dan berkata, "Tidak peduli seberapa sering kau memotongku. Api abadi di dalam tubuhku akan terus menyala. Seorang manusia tidak akan pernah bisa berharap menghancurkan kekuatanku." Phoenix mulai melepaskan api kemana-mana. Taehyun berhasil menghindarinya dengan memanjat ke tempat tinggi, sambil berpikir keras. Apa yang harus dilakukan? Phoenix bisa beregenerasi terus-menerus, dan tubuhnya makin membesar. Apakah ini adalah Phoenix besar? Tidak seperti monster biasa, Phoenix ini adalah mutan, dengan kekuatan setara pemain peringkat S. Jika benar begitu, maka Taehyun tidak akan bisa menghadapinya langsung. Satu-satunya kemampuan yang bisa digunakan hanyalah Predation, tapi kemampuan itu bisa lepas kendali dan meledak seperti sebelumnya. Dia harus melemahkan Phoenix terlebih dahulu. Tapi bagaimana caranya, jika dia tidak bisa menggunakan Predation? Saat itulah Yu mulai sadar dan menyadari bahwa tubuhnya dibelenggu dan burung itu makin dekat. Yu meminta Taehyun untuk melepaskannya, tetapi Taehyun menjelaskan bahwa Yu telah dikendalikan secara mental oleh Phoenix, jadi dia tidak bisa melepaskannya. Yu tidak mempercayainya, tetapi tetap mendesak untuk dilepaskan. Saat itu, burung tersebut menyerang. Ia merasa dihina karena mereka berani tidak menghormati kehebatannya. Ketika burung itu mulai berbicara, Yu dan Taehyun langsung menyerang. Taehyun memperingatkan Yu agar berhati-hati dengan kontrolnya. Burung itu semakin marah, lalu melepaskan serangan lain. Taehyun berkata bahwa ia akan mengambil posisi di depan, tetapi Yu menolaknya. Ia melancarkan serangan dahsyat dengan tombaknya. Auranya berubah sepenuhnya.
Ia berkata pada Taehyun untuk mundur karena ini akan menjadi pertarungannya. Yu telah mengaktifkan mode berserknya. Konsep berserk memicu aliran mana terbalik agar semua kemampuan tubuh dapat digunakan sepenuhnya. Kebanyakan orang menghindari penggunaannya karena bisa menyebabkan kerusakan permanen pada tubuh. Namun, jika seseorang dapat mengendalikan kekuatan itu, meskipun hanya dalam waktu terbatas, kekuatan yang diperoleh sangat luar biasa, bahkan bisa membelah bumi. Yu menggunakan kekuatan itu untuk memotong kepala Phoenix dengan bersih. Tapi ia tidak berhenti di situ. Ia menyerbu lagi, memukul dan menendang kepala Phoenix berulang kali hingga akhirnya mendarat di atasnya dan menciptakan ledakan besar. Ia mulai mengatur napas, tetapi napasnya semakin berat. Tak lama kemudian, ia jatuh ke tanah, kehilangan kendali atas kekuatan berserknya. Phoenix masih hidup dan tidak bisa percaya bahwa seorang manusia berani melakukan hal itu padanya. Ia mencoba membalas dengan putus asa, tetapi saat itulah Taehyun memanggil rantainya dan menahan makhluk itu di tempatnya. Ia tidak percaya bahwa Yu memiliki kekuatan cukup untuk menonaktifkan kemampuan regenerasi makhluk keji itu. Yu benar-benar sangat kuat. Mereka yang lain menunggu dengan sabar di gerbang. Salah satu dari mereka berkata bahwa mereka sudah terlambat, membuat yang lain bertanya-tanya apakah mereka akan baik-baik saja. Temannya menjawab bahwa seharusnya tidak ada komplikasi karena 2 orang S-Ranker yang masuk. Satu-satunya hal yang ia pikirkan adalah bahwa Yu cenderung bertindak cepat tanpa banyak berpikir, jadi Taehyun mungkin dalam bahaya karena situasi seperti ini. Saat itu, Taehyun muncul sambil menggendong Yu. Yang lain hendak masuk tetapi berhenti ketika melihat bahwa Taehyun sudah mengendalikan semuanya. Ia mengumumkan bahwa kuil api telah dibersihkan. Seseorang mengambil foto adegan itu, dan rumor mulai menyebar bahwa Yu sedang berkencan dengan Taehyun dan mereka pergi berkencan di Dongyeon. Yu langsung melihat kabar itu setelah bangun dan bertanya pada anak buahnya apa arti semua ini. Pertama, serangan Dongyeon ini tidak diumumkan sebelumnya. Bagaimana bisa informasi ini bocor keluar? Kedua, mengapa artikelnya sangat memalukan? Yu tahu pasti bahwa ini ulah anak buahnya. Mereka semua mengonfirmasi dengan cara masing-masing. Salah satunya berkata bahwa menjaga kerahasiaan itu sulit. Yang lain mengaku hanya memberitahu beberapa teman yang bisa dipercaya. Yang terakhir dengan belak-belakan berkata bahwa penilaiannya tidak adil, dia memberitahu semuanya demi Yu karena kesetiaannya. Yu hanya tersenyum dan berkata bahwa hari ini adalah hari mereka semua mati bersama. Jinhui datang karena mendengar bahwa Yu menggunakan mode berserk, jadi ia bertanya apakah Yu baik-baik saja. Namun, setelah melihat ketiga anak buah Yu dalam keadaan tak sadarkan diri dengan berbagai pose, ia yakin bahwa Yu masih sehat-sehat saja. Mereka keluar untuk memberi Yu kesempatan beristirahat. Yu akhirnya berkata bahwa sekarang ia bisa menggunakan mode berserk selama 1 menit tanpa masalah, meskipun kali ini ia terpaksa menggunakannya lebih lama. Jinhui kemudian bertanya bagaimana perkembangan kemampuan Taehyun, karena itulah alasan utama mengapa Yu ikut dalam serangan ini. Yu menjelaskan bahwa setelah ia pingsan, Taehyunlah yang memberikan pukulan terakhir ke Phoenix dan mengakhiri pertarungan. Itu sudah memberitahunya semua yang perlu ia ketahui. Baru 2 minggu setelah mereka menyelesaikan kuil terakhir, tapi Taehyun sudah berada di jalur menuju kedalaman abisal. Seberapa kuat sebenarnya ia ingin menjadi? Jinhui terkejut mendengarnya, tetapi hal itu hanya menunjukkan betapa cepat perkembangan Taehyun. Kabar baik untuk negara mereka, bukan? Yu hanya menatapnya dan berkata bahwa Jinhui tidak mengerti. Semua orang ingin maju dan mengembangkan kemampuan mereka, tetapi setelah mencapai titik tertentu, kebanyakan merasa puas dan berhenti. Ia menyaksikan ini secara langsung di dalam guildnya. Namun, Taehyun terus mendorong dirinya lebih jauh. Bahkan sekarang, ia menggunakan segala cara untuk terus berkembang. Apa sebenarnya yang ingin ia capai dengan semua kekuatan ini? Daun-daun bergoyang saat Jinhui mencari jawabannya. Akhirnya ia mendapatkannya. Taehyun melakukan semua ini karena cinta terhadap negaranya. Di zaman sekarang, ketika portal muncul di mana-mana dan monster menghancurkan masyarakat, ia ingin negaranya mampu bertahan dan melawan. Kekuatan dan tekadnya untuk membantu pasti telah membawanya sejauh ini.
Yu tidak tahu harus berkata apa, tetapi dia bisa memastikan bahwa ini bukanlah alasan utamanya, pasti bukan itu. Di suatu tempat di kedalaman abisal, di sebuah kastil terapung, banyak orang tergeletak di tanah di depan sebuah tahta. Tampaknya mereka sudah mati. Seorang manusia masih hidup dan mencium tangan monster di depannya. Monster itu berkata bahwa sekarang mereka telah terikat dengan sumpah darah. Ini adalah Archduke Abyss, Vampire Lord Igmun. Pria itu berterima kasih kepadanya, dan Igmun bertanya bagaimana rasanya mendapatkan kekuatan dari kaumnya. Pria itu perlahan melepas jubahnya sambil berkata bahwa memang ada banyak orang terampil dalam kelompok ini. Tetapi sekarang, dia telah menjadi lebih kuat, sampai pada titik di mana tidak ada lagi yang bisa menantangnya. Ini adalah satu-satunya pemain level kekuatan tertinggi dari Tiongkok, Zhang Linping.